Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para penonton yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak lagi memedulikan dosa. Berbagai kemaksiatan dilakukan di depan umum tanpa rasa malu. Tidak peduli jika itu mendatangkan laknat Allah atau tidak. Mereka adalah orang yang telah mati hatinya. Mereka seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, yang artinya Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Surah Al-Baqarah ayat 7. Para penonton yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini banyak orang yang menganggap remeh dosa-dosa kecil. Mereka berdalih bahwa dosa-dosa kecil itu akan hilang dengan sendirinya dengan melakukan suatu kebaikan. Cara pikir seperti ini adalah cara pikir yang fatal, sebab orang yang menganggap remeh dosa, walaupun dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang seperti itu akan menjadikan dosa-dosa kecil itu menjadi dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan tidaklah tobat itu Allah terima dari orang-orang yang melakukan kejahatan, hingga apabila ajal datang kepada mereka, barulah seseorang di antara mereka mengatakan, sesungguhnya saya beriman sekarang. Surah An-Nisa ayat 18. Seorang mukmin selalu menganggap dosa itu adalah hal yang sangat menakutkan. Bisa saja karena dosa itu ia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pemikiran orang-orang Muhajirin dan Ansor, yaitu generasi pertama, serta para tabi'in. Jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya orang yang jahat selalu menganggap dosa itu adalah lalat yang hinggap di hidungnya yang dapat dengan santainya diusir dengan kibasan tangan. Sedangkan orang mukmin selalu menganggap dosa seperti duduk di kaki gunung yang akan menimpanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pembantu Rasulullah SAW, pernah berkata pada para tabi'in, sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang kalian anggap lebih kecil daripada biji gandum, sedangkan di masa Nabi SAW kami menganggapnya seperti sesuatu yang dapat membinasakan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan dosa yang kita lakukan, sebab bisa saja yang kita rasa itu kecil dan remeh bagi di sisi Allah sesuatu yang amat besar. Ada beberapa hal yang dapat menjadikan dosa kecil itu menjadi dosa besar. Di antaranya adalah yang pertama, terus-menerus melakukannya. Ibnu Abbas pernah berkata, tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada istilah dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Yang kedua adalah meremehkan dosa. Berhati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil, sebab jika ia dikumpulkan dalam diri seseorang akan dapat membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, merasa senang dan bangga akan dosa yang dia lakukan. Senang dengan dosa adalah lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri, karena akan menyebabkan keinginan untuk terus-menerus melakukannya. Dan itu adalah jenis lain dari dosa yang lebih berbahaya daripada dosa yang ia lakukan sebelumnya. Terbuai dengan keluasan Allah, seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil ketika terbuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sadar bahwa itu adalah penangguhan Allah untuknya. Mereka akan merasa bahwa Allah sangat mengasihinya, sehingga merasa aman dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Yang kelima dan yang terakhir, membuka dan menceritakan aib atau dosa yang telah Allah tutupi. Demikian beberapa hal yang dapat menjadikan dosa-dosa kecil itu menjadi dosa yang besar. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kita melakukan dosa-dosa kecil. Banyak orang yang terjatuh bukan karena batu besar, tapi karena kerikil-kerikil kecil. Sekian kultum dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari Ana pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.